Kabupaten Malang adalah salah satu kabupaten di wilayah selatan Provinsi Jawa Timur. Kekayaan alam yang berlimpah, panorama alam yang sungguh sangat mempesona, dan banyaknya sumber daya yang seharusnya mampu menghidupi masyarakatnya. Tetapi semua itu ternyata masih belum mampu dimanfaatkan oleh masyarakat. Apalagi krisis ekonomi sebagai akibat dari anjloknya nilai rupiah yang sangat dirasakan oleh bangsa ini, membuat semakin carut marut ekonomi masyarakat. Begitu juga yang dialami oleh masyarakat Desa Sitiarjo. Keterpurukan ekonomi menambah beban dan hancurnya perekonomian masyarakat. Dari hal inilah Pendeta Agus Kurnianto STH selaku Gembala Gereja merasa terpanggil untuk ikut peduli mengangkat dan menata kembali ekonomi warganya. Dari sebuah ruangan kecil di samping gereja GKJW Sitiarjo, dengan pemikiran beberapa tokoh masyarakat yang peduli dan rela berpikir untuk mengangkat keterpurukan ekonomi warganya, tepat pada tanggal 10 November 1999, berdirilah sebuah koperasi yang saat itu bisa disebut Paguyuban Tiang-Tiang Sitiarjo Sami Anggadosi Ekonomi. Ya, Kopdit Patitisae ini lahir. Beliau-beliau tersebut menjalankan usaha simpan pinjam dengan gigih dan penuh keyakinan. Mereka tetap bertekad meningkatkan aset dan usaha Kopdit Patitisae. Seiring berjalannya waktu, anggota Kopdit Patitisae Sitiarjo semakin bertambah. Bahkan masyarakat di luar desa dan kecamatan sekitar pun banyak yang berkeinginan untuk bergabung menjadi anggota. Kalau kita berbicara tentang organisasi, salah satu indikasi keberhasilan sebuah organisasi adalah kemampuan sebuah organisasi untuk melakukan regenerasi pengurus atau anggota dalam sebuah organisasi. Kami, pengurus Koperasi Kredit Patitisae, mempunyai harapan, cita-cita yang kesemuanya itu kami tuangkan dalam sebuah visi dan misi tentang bagaimana impian kita di masa yang akan datang untuk membawa Koperasi Kredit Patitisae ini semakin berkualitas dan dikelola secara profesional dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian anggotanya. Dengan mencanangkan kondisi ideal di masa yang akan datang melalui kegiatan pelayanan keuangan yang sehat serta meningkatkan kualitas lembaga dan sumber daya manusia. Nama saya Sri Purwaningsih. Saya bergabung dengan Kopdit Patitisae ini sejak tahun 2018. Kira-kira sudah 2 tahun setengah saya bergabung dengan Kopdit Patitisae ini. Suami saya sebelum bergabung di Kopdit ya bekerja di mebel tapi milik orang lain. Semenjak bergabung dengan Kopdit, kami merasa terbantu dengan modal usaha yang kami peroleh dari Kopdit, sehingga kami sekarang bisa memiliki usaha mebel sendiri di rumah. Saya mengikuti program reguler dan anak-anak saya juga ikut di YBS, kedua-duanya. Manfaatnya untuk saya dan suami, kami bisa terbantu dengan modal usaha untuk kami, sedangkan untuk anak-anak bisa memiliki tabungan dan membantu untuk kebutuhan sekolah. Harapan kami
Kopdit bisa memberikan pelatihan di bidang permebelan dan juga pemasaran untuk produk kami. Dengan berkembangnya usaha anggota seperti kami, dipastikan Kopdit Patitisai juga semakin berkembang. Kopdit Patitisai, anggota membuatnya menjadi nyata. Kopdit Patitisai, jaya, jaya, jaya. Lain Ibu Ningsih, lain pula dengan Ibu Ana dan Bapak Herman. Mereka adalah anggota dari TP Tambak Rejo. Keluarga ini mengandalkan ikan tangkapan nelayan sebagai bahan baku usaha kuliner yang mereka jalankan. Hembusan angin dan deburan ombak pantai mengiringi kepulan asap ikan bakar di atas tungku pembakaran mereka. Kopdit Patitisai hadir sebagai lembaga keuangan dengan usahanya simpan pinjam. Kantor pusat Kopdit Patitisai berada di Desa Sitiarjo, Sumber Manjing Wetan, Kabupaten Malang. Dengan 4 kantor tempat pelayanan, TP Gunung Tumo berada di wilayah Sitiarjo, Krajan Kulon. TP Pasar berada di wilayah Sitiarjo, Krajan Tengah. TP Tambak Rejo berada di wilayah Desa Tambak Rejo. TP Gedok berada di wilayah Desa Gedok, Kecamatan Turen. Pada tahun 2020 ini, Kopdit Patitisai genap berusia 21 tahun dengan melayani anggota 1.800 dengan total aset 16 miliar. Dalam perkembangan dan perubahan zaman, maka kami terpanggil dan dituntut untuk meningkatkan SDM bagi pengurus, pengawas maupun manajemen, terutama anggota dalam menyikapi perubahan situasi ekonomi, pola pikir, dan pola hidup bermasyarakat. Mengedepankan pelayanan kepada anggota dengan berbasis digitalisasi teknologi bagi anggota, juga berinovasi meluncurkan produk-produk tabungan sesuai dengan kebutuhan anggota. Itulah sepenggal kisah tentang Kopdit Patitisai dengan orang-orang tangguhnya. Dan masih banyak orang-orang di luar sana yang penuh kepercayaan mau merubah masa depannya lebih baik lagi lewat kepercayaan total mereka pada Kopdit Patitisai. Saat ini mereka inilah bersama pengurus, pengawas, manajemen yang menjadi semangat untuk menggerakkan laju kinerja dengan rasa kebersamaan. Tanpa mereka, Kopdit Patitisai pasti tidak bisa seperti sekarang. Peran serta dan kepercayaan mereka sungguh sangat dibanggakan. Mereka inilah yang bisa menjadi tauladan nyata bahwa Kopdit Patitisai masih membutuhkan orang-orang yang mau berjuang dengan bergandengan tangan, membangun kepedulian bagi orang-orang di sekitar yang membutuhkan bantuan. Dengan Kopdit Patitisai, banyak orang yang telah terbantu mewujudkan impiannya, sehingga saat ini kehidupan mereka lebih baik, lebih berdaya, dan yang lebih dari itu, kepedulian kepada sesama semakin ditumbuh kembangkan. Bagai pelita kecil di tengah pengharapan, karya Pendeta Agus Kurnianto dan kawan-kawan telah berbuah nyata. Semoga kita senantiasa menyediakan hati untuk orang-orang yang membutuhkan kepedulian kita. Kopdit Patitisai, anggota membuatnya menjadi nyata.